Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Keluarga Indonesia, terutama seluruh mahasiswa yang ada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hingga Pertama, sekaligus pada adik-adik saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hingga Pertama, baik 22, 21, 20 dan seterusnya. Tapi ada batasannya untuk bagaimana kita akan bicara momentum ini atau pokok bahasan kali ini. Pokok bahasan kali ini adalah akan membahas apa itu sebenarnya treasure study. Adik-adik alumni yang saya banggakan dan yang berbahagia. Hari ini saya Yohanes Gianta, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, akan bercerita dan menghimbau kepada seluruh alumni, adik-adik alumni yang telah menyelesaikan studinya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hingga Pertama agar segera mengisi treasure studi yang sudah tersedia di kementerian. Nah, link nanti akan saya tulis di deskripsi dan bisa saya kirim di grup. Oke, agar lebih singkat dan langsung pada intinya, maka treasure studi ini adalah semacam penelusuran kemana outcome kita saat ini. Outcome kita itu apa dan di mana para mahasiswa itu atau lulusan itu bekerja. Dan yang kedua, untuk kampus kita bagaimana untuk menentukan strategi-strategi yang maksimal untuk agar para mahasiswa ketika lulus nanti sudah tidak terlalu lama untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk yang kedua adalah bagaimana treasure studi ini dimanfaatkan oleh kementerian, maka guna treasure studi ini akan dipergunakan untuk kementerian untuk menentukan kebijakan strategis apa dan bagaimana nanti ketika output-nya itu belum sesuai dengan diharapkan, atau dalam konteks bagaimana menggunakan outcome yang benar-benar sesuai dengan potensi pada adik-adik alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertama ataupun lulusan di perguruan tinggi Indonesia. Oke, agar lebih praktis dan cepatnya dan tanpa banyak kalam, maka kita langsung ke pokok bahasannya, yaitu treasure study. Agar kalian tahu lebih komprehensif, maka inilah video tutorial treasure study. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, sebagai bentuk apresiasi kepada lulusan perguruan tinggi, Kemdikbudristek menghadirkan Treasure Study. Apa itu Treasure Study? Treasure Study merupakan studi pelacakan jejak lulusan yang dilakukan perguruan tinggi kepada alumninya. Tujuan dibuatnya Treasure Study adalah: pertama, untuk mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kedua, untuk mengetahui kontribusi perguruan tinggi kita terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Ketiga, untuk monitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja yang diperlukan oleh Ditjen Diktiristek. Lalu, mengapa Anda perlu mengisi Treasure Study? Nah, dengan mengisi Treasure Study, artinya Anda sebagai alumni telah berkontribusi besar untuk adik tingkat Anda di perguruan tinggi. Mereka akan mendapatkan gambaran kompetensi apa saja yang digunakan dan dibutuhkan pada dunia kerja. Anda juga dapat memberikan informasi seputar pekerjaan yang sedang Anda jalani kepada mahasiswa, sehingga kolaborasi dan networking antara alumni dengan mahasiswa dapat terjaga dengan baik. Manfaat Treasure Study selanjutnya bagi orang tua dan peserta didik baru menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih kampus atau jurusan ketika mendaftar. Treasure Study juga memberikan manfaat bagi perguruan tinggi, yaitu yang pertama, dapat melihat informasi mengenai lulusan perguruan tinggi melalui Treasure Study. Kedua, sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan terkait kompetensi di dunia kerja. Ketiga, sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja. Dan yang terakhir, sebagai poin dalam akreditasi. Selanjutnya, manfaat untuk Kemdikbudristek sebagai alat monitoring terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja,
serta pengambilan keputusan dari kebijakan terkait hal tersebut. Lalu, bagaimana cara mengisi form Tracer Study? Yuk kita mulai cara pengisiannya. Silahkan akses laman tracerstudy.kemdikbud.go.id. Perlu diperhatikan, laman ini hanya dapat diisi oleh alumni perguruan tinggi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan lulus di atas tahun 2003 saja. Bagi Anda lulusan di bawah tahun 2003, silahkan mengisi secara manual di perguruan tinggi Anda masing-masing. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda perhatikan dalam mengisi kuesioner Tracer Study. Perlu Anda ketahui, untuk mengisi form Tracer Study, Anda tidak perlu registrasi atau login. Hal pertama yang Anda lakukan adalah klik isi kuesioner. Selanjutnya, silakan isi dan lengkapi data lulusan pada kolom yang tersedia. Pastikan data yang terisi adalah benar. Pilih perguruan tinggi dan program studi Anda. Masukkan nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan Anda. Setelah semua terisi, silakan klik selanjutnya. Jika data yang dimasukkan sudah berhasil, maka akan muncul pop-up notifikasi. Terima kasih, validasi data berhasil. Kemudian silakan klik kembali untuk melanjutkan pengisian data dan mengisi kuesioner yang berjumlah 20 pertanyaan. Perhatikan pertanyaan nomor 12. Pada kolom A, diharapkan Anda dapat menyesuaikan kompetensi yang Anda miliki dengan indikator yang tersedia. Sedangkan pada kolom B, diharapkan Anda dapat menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan Anda saat ini dengan indikator yang tersedia. Silakan Anda isi sesuai skala yang tersedia. Seperti contoh berikut di kolom A, Anda menilai kemampuan bahasa Inggris yang Anda miliki saat ini masih kurang. Namun di kolom B, dalam kebutuhan pekerjaan, kemampuan bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab, silahkan klik kirim. Dan Anda akan mendapatkan pop-up notifikasi. Terima kasih, jawaban Anda berhasil disimpan. Silahkan klik kembali. Setelah data berhasil tersimpan, maka pengisian form telah selesai. Demikian penjelasan tutorial pengisian form kuesioner Tracer Study. Tracer Study, from the best alumni community for better higher education continuity.